Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pendidikan kita pada hari ini dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 10 semester ganjil bersama dengan saya Yusuf Nundi Mangori. Semoga hari ini kita sehat-sehat semua dan siap mengikuti materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tradisi suci. Tradisi suci. Dari materi pokok tradisi suci ini, tujuan pelajaran yang ingin kita capai adalah pertama, peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani. Yang kedua, peserta didik mempercayai tradisi suci sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga peserta didik semakin mengenal Yesus dan dapat mewujudkan ajaran Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajaran Yesus Kristus yang diwartakan dalam kitab suci, sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang apa itu tradisi? Tradisi adalah penerusan ajaran atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu yang dimaksud dengan tradisi. Nah, setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Tradisi itu tumbuh dan dipelihara dengan baik sebagai warisan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, tradisi Rambu Solo di Toraja sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal agar dapat masuk dalam surga. Kemudian, tradisi dalam gereja Katolik yang disebut dengan tradisi suci. Tradisi suci adalah warisan iman yang secara lisan dan tertulis yang telah disampaikan dari generasi ke generasi dalam gereja Katolik. Ini adalah cara gereja meneruskan pewahyuan Allah atau perkenalan diri Allah yang tidak hanya tertulis dalam kitab suci, tetapi juga hidup dan berkembang dalam gereja yang dituliskan dalam buku ajaran gereja. Kemudian, bagaimana teks kitab suci tentang tradisi itu? Menurut Injil Yohanes 21 ayat 25 mengatakan bahwa masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya bahwa masih banyak ajaran-ajaran Yesus yang tidak termuat dalam kitab suci, dan ajaran dan kebiasaan itulah yang diteruskan oleh pengikut Yesus yang disebut sebagai tradisi. Dengan demikian, kitab suci dan tradisi dan magisterium merupakan sumber iman Katolik. Kemudian bagaimana tentang ajaran gereja tentang tradisi suci? Menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 78 menegaskan bahwa penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi, yang walaupun berbeda dengan kitab suci, namun sangat erat berhubungan dengannya. Artinya bahwa berkat Roh Kudus, tradisi dipercaya sebagai sumber iman yang hidup. Dengan demikian,
kitab suci dan tradisi adalah sumber iman Katolik. Contoh tradisi dalam gereja Katolik. Yang pertama, ajaran-ajaran gereja. Yang kedua, sakramen-sakramen dalam gereja, misalnya sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan sakramen-sakramen yang lain. Yang ketiga, doa dan devosi, yaitu misalnya devosi jalan salib, devosi doa rosario, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menerapkan tradisi suci dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam kita sebagai peserta didik. Yang pertama adalah kita mengikuti ajaran gereja. Yang kedua, berpartisipasi dalam liturgi dan sakramen-sakramen lain. Misalnya, rajin pergi gereja pada hari Minggu, bertugas apakah sebagai bacaan, sebagai doa umat, atau sebagai pemimpin lagu dalam perayaan Ekaristi. Mengikuti doa dan devosi dalam gereja, misalnya jalan salib, pergi doa rosario, ikut siara, dan masih banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penerapan tradisi suci dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang tradisi sebagai sumber iman kita, sehingga dalam hari-hari kehidupan kita, kita menjadikan kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman kita. Terima kasih.